Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ginanjar. Saya mahasiswa Universitas Yudharta Basulan. Di sini saya akan mempraktekkan aplikasi penggunaan program dari NetBeans dengan basis pemrograman Java. Yang pertama, buka aplikasi NetBeans, kemudian pada submenu, pada menu file kita pilih New Project. Nah, di sini kita mengambil projectnya ke Java dan Java aplikasi. Dan kita kasih nama filenya. Oke, kemudian klik finish. Nah, ini adalah halaman awal dari pemrograman. Oke, soal yang pertama yaitu kita diinstruksikan untuk menampilkan sebuah program yang menampilkan teks selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun akademik 2018-2019. Oke, yang pertama yaitu kita masuk pada bagian public static void. Nah, di sini kita akan menuliskan kode atau bahasa pemrograman dari program yang kita buat. Ini ada komentarnya, do kode application logic here. Maksudnya disuruh masukkan kode atau bahasa pemrogramannya ke dalam fungsi public static. Oke, langsung saja awali dengan S system, nanti akan muncul sendiri fungsinya. Karena ini menampilkan sebuah tulisan pada program, ya kita ketik out. Print untuk menampilkan, kemudian jangan lupa untuk teks kita kasih tanda petik. Kita tuliskan sesuai perintah selamat melaksanakan ujian semester akhir semester genap tahun 2018-2019. Oke, jangan lupa setiap fungsi dari program harus diakhiri titik koma. Kalau tidak, maka program tidak akan bisa dikompil atau dijalankan. Oke, langsung kita klik run project. Oke, hasilnya selesai. Ini artinya program atau kode yang kita masukkan berhasil dikompil, dan ini adalah hasil outputnya. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yang mana berisi perintah buatlah program untuk menghitung diskon dan harga bayar yang jika diketahui pembelian sebesar 1 juta rupiah dan diskon titik-titik 10% harga bayar, yaitu pembelian kurangi diskon. Baik, langsung saja. Ini fungsinya untuk menampilkan saja ya, kalau kita lihat. Oke, kita buat baru. Java application. Oke, soal nomor 2 seperti biasa. Yang pertama yaitu kita menggunakan fungsi dari float, yang mana fungsi tersebut yaitu untuk mendeklarasikan sebuah nilai data dari pembelian, yaitu 1 juta. Kita kasih fungsi beli dengan nilai 1 juta. Fungsi float hanya itu ya, hanya bisa mengoperasionalkan bilangan mutlak, ya, bilangan yang tidak ada koma, atau bisa disebut juga ketelitian tunggal, single precision. Baik, yang selanjutnya yaitu double. Double yaitu sebuah tipe data yang mana bisa mengerjakan bilangan pecahan dan koma. Ketelitian ganda, double precision. Oke. Di sini kita akan mendeklarasikan fungsi atau nilai dari diskon dan bayarnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke operasionalnya. Untuk diskon,
10%, berarti 10 bagi 100 yaitu 0,1. Kita tidak pakai koma ya, tapi pakai titik 0,1. Dikali harga belinya, kita masukkan variabel beli, kemudian kita tutup. Sedangkan harga bayar, atau kita deklarasikan dengan nilai bayar, bayarnya yaitu nilai dari beli dikurangi diskon. Nah, bagian ini adalah fungsi aritmatikanya atau perhitungannya. Yang selanjutnya kita menggunakan perintah system out untuk menampilkan hasilnya. Oke. Harga pembelian. Oke. Plus untuk menampilkan nilai dari variabel yang ada di sini. Ada variabel diskon, bayar, dan beli. Oke. Harga pembelian kita kasih beli. Copy saja ya, biar cepat. Beli. Dot variabel diskonnya. Oke. Harga bayarnya. Oke. Kita luruskan biar rapi ya. Setelah itu kita compile. Hasilnya seperti ini. Dengan harga pembelian 1 juta, diskon 10%, maka besar diskonnya yaitu sebesar 100.000. Maka hasilnya atau total bayarnya yaitu sebesar 1 juta kurangi 100.000, bernilai 900.000. Simpel ya. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2, soal nomor 3. Mana buatlah sebuah program untuk mencari nilai determinan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 2AC. Jika diketahui nilai A sama dengan 1, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2,5. Baik, kita buat programnya. Java, soal 3, puas programmer. Baik, seperti biasa, masuk ke bagian dalam public static void. Kita deklarasikan dulu nilai dari variabel A, B, dan C, dan juga D untuk rumus utamanya. Kita masukkan D ke dalam bentuk atau tipe data float. D, kemudian kita masukkan nilai dari A, B, dan C. B sama dengan 3. Salah. 2, ingat, jangan menulis bilangan koma dengan tanda koma, tapi dengan tanda titik. Setelah nilai-nilai variabel A, B, C, dan D sudah dideklarasikan, selanjutnya kita masuk ke bagian aritmatikanya untuk perhitungan. Dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 2AC. B dalam kurung B kali B dikurangi 4 kurangi C kuadrat. 4. 2 dikali A dikali C. Ini C-nya, bukan kuadrat ya, C-nya. Min 2A kali C. Variabel dari D, A, B, C sudah kita deklarasikan dari program source code program atau source code-nya. Selanjutnya kita tinggal menampilkan hasilnya dengan perintah system out println
ketinggalan. Copy. Maka nilai determinan D yaitu plus D. Oke, plus D untuk menampilkan nilai dari hasil D-nya. Mari kita coba. Oh, ada error. Apa errornya ini? Oh, harus dirubah ke double. Oke. C itu float. Oh, begini. Jadi enak ya, mudah ya kalau kita pakai NetBeans. Kalau ada kita salah masuk kode, kita bisa minta bantuan sistem untuk perbaikannya. Jadi ada opsi perbaikannya, entah itu saran dalam menggunakan tipe datanya atau dan lain-lain, atau ada salah satu kekurangan, kita kurang titik koma pada akhir source code yang kita masukkan, seperti itu. Jadi lebih mudah dibandingkan kita manual sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kita mengerjakan soal nomor 4. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4, yang mana soal nomor 4 yaitu untuk membuat program perhitungan komisi dan jasa yang diperoleh oleh seorang salesman dengan menganut 3 ketentuan ya. Yang pertama yaitu apabila salesman menjual hingga 20.000, maka salesman mendapat komisi sebesar 10% dari pendapatan dan jasanya sebesar 10.000. Sedangkan ketentuan kedua yaitu apabila salesman menjual hingga lebih dari 20.000, maka salesman akan mendapatkan jasa sebesar 20.000 dan komisi sebesar 15%. Sedangkan untuk ketentuan ketiga, salesman apabila menjual produk hingga di atas 50.000, maka jasanya sebesar 30.000 dan komisi sebesar 20% dari pendapatan atau hasil produk yang mereka jual. Oke. Yang pertama, kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang ada, yang mana variabelnya yaitu pendapatan dari salesman. Kita deklarasikan dengan tipe data int, kemudian kita deklarasikan nilai variabel komisi, jasa, dan total earning yang diperoleh oleh salesman dengan tipe data double. Jadi ada 4 variabel ya, pendapatan, komisi, jasa, dan total earningnya. Karena nilai dari variabel pendapatan diinputkan oleh orang yang menggunakan program ini, maka kita perlu menambahkan package untuk mengaktifkan fungsi input, yaitu pada package soal package. Pada source code package itu kita import Java, Udil, dan Scanner. Ini adalah salah satu package yang memiliki fungsi untuk input. Oke. Kita kasih komen. Deklarasi variabel. Kemudian untuk scanner kita kasih nama input. .int. Selalu akhiri dengan source code dengan titik koma, jangan lupa. Nah, kita deklarasikan untuk pendapatan.
variabel pendapatan itu nilainya dari hasil dari input scanner yang kita buat. Oke. Ini adalah nilai dari variabel pendapatan melalui inputan scanner input. Ini selanjutnya yaitu ke setting untuk logikanya, logika dari yang itu 3 ketentuan, yang mana menggunakan perintah atau fungsi if else. Oke. Yang pertama, if pendapatan lebih besar sama dengan 0 hingga pendapatan kurang dari 20.000, maka di dalam kurung kurawal itu adalah hasil apabila if memenuhi syarat pendapatan lebih besar dari 0 hingga pendapatan lebih kecil dari 0. Ini adalah deklarasi untuk ketentuan yang pertama, yang mana jasanya sebesar 10.000, sedangkan komisi sama dengan 10% atau 0,1 dikali pendapatan, 10% dari pendapatan. Oke, seperti itu. Ini adalah deklarasi ketentuan pertama, komisi 10% ya. Kemudian, else adalah apabila tidak memenuhi persyaratan dari yang pertama. Ini else selanjutnya yaitu untuk mendeklarasikan fungsi atau ketentuan yang ada pada ketentuan 2 dan ketentuan ketiga. Nah, if pendapatan lebih besar dari 20.000, maka dasarnya yaitu sebesar 20.000 dan komisi sebesar 15% atau 0,15 dikali pendapatan. Oke. Ini adalah deklarasi ketentuan kedua, komisi 15%. Selanjutnya, untuk mendeklarasikan ketentuan ketiga. Else-nya langsung tidak perlu dideklarasikan syaratnya apa untuk else. Langsung ke jasanya sebesar 30.000. 20.000, salah ding. Pendapatan ini kurang dari 50.000. Jadi ringnya yaitu 20.000 sampai 50.000. Ini tidak perlu dideklarasikan karena jelas kalau ketentuan 2 di bawah 50.000 berarti else-nya di atas 50.000. Makanya nggak perlu dideklarasikan lagi. Jasanya 30.000 sedangkan komisinya sebesar 20% atau 0,2 dikali pendapatan. Oke. Sudah selesai. Kita kasih komen biar jelas. Ketiga, komisi 20%. Oke. Selanjutnya, untuk aritmatikanya, perhitungan ya, perhitungan dari total earning yang didapat, kita kasih kurung berawal. Nilai dari total yaitu jasa ditambah komisi. Selalu akhiri sebuah source code dengan titik koma. Setelah itu kita tampilkan system out print jasa yang diperoleh. Kita kasih satuan Rp. Kemudian kita tampilkan nilai jasanya
Kita copy saja biar cepat. Oke. Kita jangan lupa dirubah. Ini untuk menampilkan komisi yang diperoleh, ini untuk menampilkan total earning-nya. Komisi yang diperoleh. Total yang diperoleh. Oke. Oh iya, yang ini belum saya deklarasikan untuk inputnya. Sistem out print, so S-nya harus besar nih. Titik koma. Besar pendapatan salesman. Selalu air source code dengan titik koma. Nah, selesai. Ini apa ini? Oh, ini ada peringatan kurang titik koma. Oke, pastikan tidak ada yang error ya. Ini apa ini? Oh, belum dikasih titik koma. Oke, selanjutnya kita compile, kita tes. Oke, besar pendapatan salesman kita uji jika di bawah 20.000, misal 15.000. Komisi yang diperoleh, jasa yang diperoleh yaitu sebesar 10.000, komisinya 10% dari 15.000 benar. Total yang diperoleh yaitu 10.000 tambah 1.500, 11.000. Oke, sukses. Kita tes lagi. Apabila besar pendapatan salesman di atas 20.000, misal 25, harusnya memperoleh jasa 20.000 dan komisi 20%. 15%. Jasa yang diperoleh 20.000, komisi yang diperoleh 3.750, total yang diperoleh 23.750. Oke. Benar. Kita uji yang untuk ketiga apabila di atas 50.000. Kita inputkan 60.000 ya. Pendapatannya. Jika 60.000, jasa yang diperoleh 30.000, benar. Komisi yang diperoleh adalah 20.000, ya 20% dari 60.000, 12.000. Oke, benar. Total yang diperoleh 42.000, 30.000 tambah 12.000. Oke, sukses. Demikianlah dari penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.